Indonesia adalah negara yang besar, memiliki wilayah yang cukup luas, dan populasi penduduk yang cukup tinggi. Ketika populasi penduduk cukup tinggi, tidak diimbangi dengan pekerjaan, maka disinilah letak kita untuk menciptakan sebuah kemandirian, yaitu pekerjaan atau usaha sendiri yang kita bangun sendiri dengan komitmen kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya, dari Sabang hingga Merauke. Semoga selalu sehat, semangat, dan dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya pastinya. So, tetap stay tune di channel YouTube Bude Raya Garden Farming. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudaraku semuanya yang sudah mendukung channel Bude Raya Garden Farming dengan cara klik like, share, dan subscribe ya pastinya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang edukatif pastinya, bukan provokatif. Oke. Pada kesempatan pagi ini, Bude Raya Garden Farming akan sedikit membagikan informasi tentang gratisan ini ya. Pagi ini kita dapat gratisan apa ya? Kita dapat gratisan abu bakar, sisa pembakaran dari itu pohon bambu, itu banyak itu. Pohon bambu banyak yang kering-kering kita bersihkan lalu kita bakar. Peranan dan fungsi dari sisa pembakaran abu dari daun ini sangat banyak sekali ya. Satu, untuk menetralkan pH tanah ketika kita menanam tanaman sayur atau tanaman buah yang tanahnya sudah memasuki tingkat keasaman tinggi ya. Jadi abu ini bisa kita taburkan ke media tanah sebagai pengganti dolomit. Ini alternatif pengganti dolomit untuk menetralkan tanah yang asam. Dan manfaat selanjutnya yang tidak kalah bagusnya ya, yaitu abu ini bisa menetralkan bau. Oke, ini kemarin sudah saya kumpulkan ya. Ini abu sisa pembakaran dari daun bambu ini. Cara memanfaatkannya itu mudah sekali ya. Tinggal kita tebarkan ke alas atau liter pada ternak kita ya, pada kandang ternak kita. Ini salah satu contoh demikian. Ini bisa kita ganti seminggu sekali atau 10 hari sekali bisa ya. Tinggal kita tebar-tebarkan demikian. Nanti saat kita sapu dia akan merata sendiri. Biarpun kotoran, sisa kotoran ternak kita itu banyak, ketika kita taburkan abu ini, saya jamin tidak akan bau. Bisa dibuktikan sendiri ya, kalau ada ternak bisa dibuktikan sendiri. Bahkan yang menumpuk begini kan kita sapu, kita kumpulkan sampai kotorannya tidak berbentuk seperti kotoran ayam, tapi lebih cenderung ke abu dan tidak bau. Dan ini sangat bagus sekali kita gunakan sebagai pupuk pada tanaman tabu lampur kita atau tanaman sayur kita ya. Kita tebarkan ke media tanam, saya jamin tanaman jenengan pasti subur dan hijau pastinya. Di sini letak gratisannya di sini. Jadi sekarang kita bisa memanfaatkan apa yang ada, dan semua yang saya lakukan demikian, yang saya lakukan ini bukan berasalkan coba-coba, tapi dari pendalaman, pengamatan, dan pembelajaran yang saya alami dan saya kerjakan ini benar-benar sudah terbukti sangat efektif dan sangat bermanfaat. Oke, bisa diperhatikan di sini, ini ada tanaman-tanaman tabu lamput kita. Biarpun tidak kita pupuk dengan pupuk-pupuk kimia, bahkan kita jarang sekali menyiramnya, tapi tingkat ketahanan tanaman ini tahan ya terhadap cuaca yang ekstrim sekaligus. Benar-benar sangat membantu sekali untuk pupuk kandang tersebut ya. Ini sampai daunnya ini menandakan bahwa tanaman ini benar-benar panas, benar-benar kekeringan. Tapi secara keseluruhan kita bisa perhatikan tanaman ini
hidup ya, sangat subur. Bahkan ini sudah ada tanda-tanda bakal bunga semuanya, sudah menyebar ini bunganya. Ini tanaman jambu kita sangat bagus sekali ya, kita kasih media seperti ini. Ini salah satu contoh juga, tanpa kita gunakan pupuk, hanya bermodal media tanam yang bagus, tanaman ini sangat luar biasa menurut saya. Alhamdulillah ini 2 tanaman ini sudah laku kemarin ya. Jadi memang kita sengaja menanam ini tujuannya untuk investasi juga. Jadi investasi yang berkembang itu sangat tepat dijadikan pilihan pada saat ini ya. Kita sekarang sudah memasuki era digital, era teknologi yang semakin modern sekali. Dan teknologi yang modern itu akan menggantikan peranan dari manusia. Ketika kita tidak bisa memanajemen waktu kita sendiri, maka waktu itu akan sia-sia dan akan sangat merugikan buat kita ya. Sedikit mengulik tentang peraturan untuk sekarang. Peraturan sekarang, pemerintahan sudah menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu yang baru. Indonesia adalah negara yang besar, memiliki wilayah yang cukup luas, dan populasi penduduk yang cukup tinggi. Ketika populasi penduduk cukup tinggi, tidak diimbangi dengan pekerjaan, maka disinilah letak kita untuk menciptakan sebuah kemandirian, yaitu pekerjaan atau usaha sendiri yang kita bangun sendiri dengan komitmen kita sendiri. Oke, baru disinilah kita harus mengembangkan potensi diri, mengembangkan apa yang ada, kemampuan sesuai dengan kapasitas kita sebagai pelaku usaha ya. Jadi kita harus mengembangkan, memikirkan ke depannya ketika kita sudah tidak dipakai lagi tenaga kita dan digantikan oleh robotik. Maka mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana menanggapi sebuah siklus atau era baru pada abad ini. Demikian video yang bisa saya bagikan ya. Semoga video ini mengedukasi, bermanfaat, dan informatif pastinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harinya menyenangkan.